Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pertandingan Derby County versus Manchester United tersaji di Pride Park Stadium pada Ahad 18 Juli 2021. MU menang dengan skor 2-1 dalam laga pramusim pertamanya. Manchester United langsung unggul 2 gol dalam laga itu. Tahith Chong mencetak gol pada menit ke-17, disusul gol dari Facundo Pellistri pada menit ke-59. Derby County yang berlaga di kompetisi Championship mendapatkan gol pada menit ke-70 ketika Colin Kazim-Ricard menjebol gawang Tom Heaton. Dalam pertandingan ini, pelatih Ole Gunnar Solskjaer memberi kesempatan Tom Heaton melakukan debut seniornya. Kiper itu baru bisa melakukannya di musim keduanya di klub setelah menandatangani kontrak di musim panas dengan status bebas transfer dari Aston Villa. Juan Mata tampil sebagai starter dan menjadi kapten dalam laga itu, sedangkan Tahith Chong menjadi starter menjelang peminjamannya ke Birmingham City. Dylan Levitt dan James Garner diandalkan di lini tengah, sedangkan Mason Greenwood memimpin lini depan. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menginformasikan kondisi terkini Marcus Rashford yang menderita cedera bahu. Dia menyatakan kalau klub masih mencari opsi terbaik untuk pengobatan cedera Marcus Rashford. Marcus Rashford hanya bermain sebentar di Piala Eropa 2020 saat Inggris berjumpa Italia. Dia baru diturunkan pada babak tambahan kedua dan diturunkan khusus untuk adu penalti, tetapi gagal sehingga Inggris pun kalah dari Italia. Rupanya Marcus Rashford menjalani pertandingan itu dalam keadaan cedera. Cedera bahunya terakumulasi pada pertandingan itu. Akibatnya pemain berusia 23 tahun tersebut harus menjalani operasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali bermain. Celakanya proses pemulihan bakal berlangsung selama 12 pekan atau setidaknya 3 bulan ke depan. Itu artinya dia harus absen selama beberapa bulan pertama Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Liga Inggris 2021-2022 akan dimulai pada Agustus mendatang. Sementara cedera Marcus Rashford kemungkinan belum akan pulih hingga setidaknya Oktober. Oleh sebab itu, Ole Gunnar Solskjaer tidak mau gegabah. Dia ingin mengevaluasi opsi terbaik untuk pemainnya sebelum mengambil keputusan. Untuk sementara, Ole Gunnar Solskjaer memberikan Rashford waktu untuk berpikir juga. David De Gea memangkas masa liburan musim panas untuk kembali ke Manchester United lebih cepat. Dia harus berjuang mendapatkan kembali slot kiper nomor 1 Manchester United. Menurut The Sun, De Gea sengaja memotong masa liburan musim panas dan kembali ke MU lebih cepat. Dia ingin segera berlatih dan membuktikan diri masih layak jadi starter. Seharusnya semua pemain yang terlibat di Euro 2020 mendapatkan jatah liburan hingga 3 pekan. Namun De Gea memutuskan kembali ke klub setelah melewati 2 pekan liburan. David De Gea masih 30 tahun, usia emas untuk seorang kiper. Namun dia tidak boleh bersantai dengan jaminan tempat utama. Dean Henderson siap menggantikannya kapan saja. Musim lalu, Ole Gunnar Solskjaer masih mempercayai David De Gea sebagai kiper nomor 1, tapi Dean Henderson terbukti terus mendekat. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membuka peluang untuk kembali meminjamkan bintang muda Facundo Pellistri untuk musim 2021-2022. Tahun lalu Pellistri direkrut dari Penarol dengan biaya kurang lebih 9 juta pound sterling. Sejak Januari, Pellistri pun dipinjamkan ke klub Spanyol Alaves. Kini Pellistri sudah kembali ke skuad United dan tampil apik dalam laga pramusim kontra Derby dengan mencetak 1 gol. Terlepas dari penampilan impresif yang ia tunjukkan, Pellistri sepertinya masih harus menunggu lebih lama untuk melakoni debut bagi tim utama United di laga resmi. Berbicara seusai laga melawan Derby, Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa pemain 19 tahun itu kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan dengan syarat ada tawaran yang menjanjikan. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer juga memuji penampilan menawan Pellistri melawan Derby County.
terutama golnya yang dicetak lewat aksi mengelabui kiper lawan lebih dulu. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyatakan bahwa Jesse Lingard masih masuk dalam rencananya untuk musim 2021-2022. Kini Lingard pun sudah kembali ke Manchester United dan tampil selama satu babak dalam laga pramusim kontra Derby County. Lingard tampil cukup impresif dan sempat melepas tembakan yang menerpa mister gawang. Ole Gunnar Solskjaer pun senang dengan kembalinya Jesse Lingard. Jesse Lingard telah kembali. Dia bersinar dan dia ingin memperjuangkan tempatnya, ujar Solskjaer dalam konferensi pers seperti dikutip laman resmi Man United. Ole Gunnar Solskjaer pun menegaskan bahwa Jesse Lingard masih ada dalam rencananya di musim baru ini, terlepas dari gosip kepergian sang pemain dari Old Trafford. Tidak ada yang lebih baik daripada melihat pemain yang mau berjuang untuk tempat mereka. Tentu saja apa yang dia lakukan menjelang akhir musim itulah Jesse Lingard yang sebenarnya, tutur Solskjaer. Itulah yang kami tahu dia mampu. Saya rasa kami melihat menjelang akhir musim kami sendiri bahwa kami mungkin terkadang kekurangan beberapa opsi. Tumbuhnya, dia masih dalam rencana saya. Saya mengharapkan dia di Manchester United pada awal musim, tegasnya. Harry Kane dan Tottenham, akankah hubungan mereka berlanjut? Jika melihat perkembangan yang ada, sepertinya itu sulit terwujud. Harry Kane merupakan salah satu pemain yang paling gencar dikabarkan akan hengkang musim panas ini. Salah satu tujuan potensial striker 27 tahun Inggris itu adalah Manchester City dan Manchester United. Namun, Tottenham berusaha sangat keras untuk memagari pemainnya itu dari godaan klub-klub lain. Manajer baru Tottenham, Nuno Espirito Santo, bahkan baru-baru ini dengan tegas mengatakan, Harry Kane adalah pemain kami. Titik. Bagaimana peluang Harry Kane hengkang dari Tottenham? Ya, kalau dia mau meniru metode Gareth Bale pada 2013 silam, peluang itu sepertinya cukup terbuka. Menurut The Telegraph, Kane bisa saja tak muncul di pramusim Tottenham kali ini demi memaksa klub supaya membiarkan dia pindah. Media Inggris itu menyebutkan bahwa Harry Kane bisa saja meniru metode Gareth Bale pada tahun 2013 silam ketika dia ingin pindah ke Madrid. Jika itu benar terjadi, Tottenham sepertinya bakal dibuat pusing. Mau dilepas, tapi dia striker yang sulit dicari penggantinya. Mau dipertahankan, takutnya dia menanti malah membuat ulah dan tak main dengan optimal. Manchester United dikabarkan meminta Paul Pogba tetap di Old Trafford sampai ia mengakhiri karir sepak bolanya. Mantan pemain Juventus itu telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya dengan Setan Merah. Dan rumor seputar kemungkinan keluarnya musim panas terus berputar-putar. Paris Saint-Germain diperkirakan merencanakan transfer Pogba senilai 51 juta pound sterling. Sementara Man United diperkirakan akan mendatangkan Eduardo Camavinga sebagai pengganti potensial. Namun The Athletic mengklaim bahwa tim Ole Gunnar Solskjaer masih berharap untuk mengikat gelandang itu dengan kontrak jangka panjang baru yang akan membuatnya tetap di klub sampai dia gantung sepatu. Laporan itu menambahkan, Paul Pogba tidak terlalu tertarik untuk pindah ke PSG dan akan terbuka untuk menandatangani perpanjangan di United. Meskipun klaim Mino Raiola tahun lalu bahwa waktu kliennya di Setan Merah sudah berakhir. Paul Pogba mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Prancis selama Euro 2020. Dia juga mengumpulkan 38 gol dan 42 assist dari 206 penampilan selama membela MU. Segala cara akan dilakukan Manchester United demi mengamankan Paul Pogba, termasuk menjadikannya pemain dengan gaji termahal di klub. Kontrak Pogba telah menjadi isu lama di United. Kabar ini sudah menyeruak sejak awal musim 2020-2021 lalu. Namun United kemudian mengaktifkan klausul perpanjangan selama 1 musim. Dikutip dari laporan Rudy Galetti, jurnalis Sky Sport, saat ini United dan Pogba tengah membicarakan kontrak baru. Kedua pihak punya visi yang sama, Pogba ingin bertahan dan United tidak ingin melepasnya. Manchester United semakin dekat mendatangkan Rafael Varane ke Old Trafford. Kedatangan Rafael Varane bakal memperkuat lini belakang Manchester United dan membuat Harry Maguire memiliki tandem sepadan. Rafael Varane semakin dekat dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Bek berkebangsaan Prancis itu kemungkinan besar bakal berganti klub pada bursa transfer musim panas tahun 2021.
Varane santer dikabarkan menuju Inggris untuk memperkuat Man United. Kabar itu bukan isapan jempol semata karena sudah dikonfirmasi pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Romano dalam kicauannya di Twitter melaporkan bahwa Varane sudah mencapai kata kesepakatan dengan Man United dengan menerima proposal kontrak berdurasi 5 tahun. Sekarang Varane tinggal menunggu kesepakatan antara The Red Devils dan Los Blancos yang diperkirakan akan terjalin dalam beberapa hari ke depan. Rafael Varane masih terikat kontrak dengan Real Madrid. Dia masih memiliki sisa kontrak sampai 2022 bersama El Real. Selama berseragam putih sejak 2011, Varane 360 kali memperkuat Real Madrid di berbagai ajang dengan kontribusi 17 gol dan 7 assist. Sederet gelar bergengsi telah dia menangi bersama Real Madrid dari Liga Spanyol, Liga Champions hingga Piala Dunia antar klub. Jika benar pindah ke MU musim panas ini, Varane dinilai bisa mengupgrade lini pertahanan setan merah. Menurut Sky Sport, selama ini Man United belum menemukan tandem yang pas untuk Kapten Maguire di belakang. Sebenarnya MU punya Victor Lindelof dan Eric Bailly, tetapi dua nama itu bukan mitra sepadan Maguire. Rafael Varane menjadi opsi tepat. Dengan pengalaman dan kemampuan bertahan yang dia miliki, dia bisa menjadi tandem sempurna untuk Maguire di lini belakang Man United. Dengan demikian, barisan belakang MU untuk musim depan kemungkinan besar akan diisi duet Maguire-Varane di tengah serta Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka di pos fullback.